Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang sang pemomong dan kenapa alam ini murka. Dan di dalam kisah pewayangan, kita pasti sudah sering mengenal yang namanya Punokawan ya, dan Pandawa V. Jadi Punokawan sendiri itu dikisahkan sebagai pemomong para Pandawa. Pandawa itu diemong agar supaya menjadi kesatria yang memiliki sifat budi pekerti yang luhur. Nah, sebenarnya kisah ini sendiri itu adalah manifestasi dari cerita yang ada dalam kehidupan jagat raya ini. Semar itu sendiri itu juga dapat diartikan sebagai angin. Lalu Gareng sendiri dapat diartikan sebagai api, Bagong diartikan sebagai air, dan Petruk sebagai tanah. Ya, dan Pandawanya sendiri adalah kita semuanya loh sebagai Pandawa, atau makhluk hidup atau manusia, atau kaula alit juga. Itu adalah para Pandawa yang diemong oleh 4 unsur ini sendiri. Nah, sejatinya para Pandawa atau kita semua ini adalah orang-orang yang diemong oleh Punokawan atau 4 unsur. Ya. Karena beliau-beliau inilah, mereka inilah yang memberi kita kehidupan. Makanan kita ambil dari tanah, minum air. Nafas kita hirup dari udara. Ya. Api, hangatnya matahari. Ya. Ini semua sejatinya yang ngomong manusia ini. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa itu sedulur papat. Nah, sedulur papat itu kan istilahnya sedulur kita yang sejati yang ada dalam diri kita. Dan juga ada di luar diri kita. 4 unsur itu kan ada di dalam diri kita juga. Dan ada di luar kita. Ya, makanya itu juga yang ngomong kita untuk menemukan makna kehidupan dan makna dari hidup itu sendiri. Nah, makanya disebut sebagai sedulur sejati atau sedulur papat. Itu kalau bisa jadi sedulur ya. Kalau hanya sebagai alat untuk memuaskan ambisi kita, ya itu sudah pasti tidak menjadi sedulur ya. Itulah yang menjadi nafsu akhirnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan 4 unsur ini tadi hanya untuk memenuhi kebutuhan ambisi kita saja, ya sudah pasti alam ini tentunya akan rusak. Kita keruk semuanya, tercemar airnya, udaranya penuh polusi, dan apinya malah digunakan untuk senjata. Ya pasti akan rusak. Dan akhirnya ya tidak menjadi sedulur akhirnya, karena kita tidak bersinergi. Ya, itu tandanya justru manusia sendiri tidak tahu terima kasih terhadap yang ngomong sendiri. Padahal mereka lah yang menghidupi kita. Padahal mereka lah yang memberi kita kehidupan ini salah satunya ya. Lah kok malah dirusak kan gitu. Ya. Coba saja kalau seandainya kita semua sadar bahwa mereka itu adalah sedulur kita yang selalu ngomong kita, yang memberi kita makanan, yang memberi kita minuman yang segar. Ya. Pastinya kita akan memperlakukan mereka seperti sedulur. Tidak akan mencemari lingkungan, tidak akan mengeruk tanahnya sembarangan. Ya. Polusinya juga tidak jadi seperti ini. Ya, kalau manusia semua sadar akan hal itu, pasti bumi ini akan subur dan makmur. Karena semua sangat berkaitan. Punokawan yang ada di luar dan yang di dalam diri kita ini sangat berkaitan. Ya. Kalau Punokawan yang dalam diri kita ini rusak, ya sudah pasti yang ada di luar pun juga akan rusak. Makanya beliau-beliau sudah tidak mau ngomong, nagih janji. Ya. Makanya sekarang alam ini kita lihat sendiri, sekarang kejadian-kejadian fenomena alamnya sangat luar biasa ya. Itulah kenapa yang zaman dahulu tuh sangat senang sekali menyatu dengan alam. Mereka pergi ke tempat-tempat yang sangat, ya istilahnya berdekatan dengan alam, di gunung, air terjun, dan lain sebagainya. Itu karena
Mereka ingin menyatukan diri terhadap alam itu sendiri, karena menganggap alam atau 4 unsur ini sebagai saudaranya sendiri. Kalau sudah begitu, akhirnya dapat menemukan makna hidup itu, makna hidupnya sejati, dan akan dituntun nanti menemukan yang namanya Tuhan. Beliau-beliau itu, leluhur kita tahu cara berterima kasih terhadap alam semesta ini, terhadap 4 unsur itu. Dengan apa ya? Dengan cinta kasih itu tadi. Cinta kasih terhadap semua ciptaan Tuhan itu tadi. Nah, makanya mulai sekarang ayo kita semua sadar akan yang ngomong kita ini loh. Yang bertani, ayo kita cintai tanah kita ini. Yang nelayan juga, ayo cintai airnya. Ya. Begitu juga cintai api, cintai juga udara kita agar selalu bersih, ya. Agar benar-benar kita bisa menjadi sedulur, bersinergi, agar alam ini gemari pahlaw jinawi kembali. Ya, seperti di masa lalu lah. Masa lalu itu kan eyang-eyang kita itu mengerti caranya bagaimana kita memperlakukan alam ini, ya. Ketika dia menebang pohon, dia juga tidak lupa untuk menanam pohon. Membangun rumah pun juga mengeruk tanahnya, tidak merusak alam. Bahan-bahan yang digunakan juga tidak merusak alam. Benar-benar sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk memperkaya diri. Ketika dia mengambil kekayaan laut, hasilnya pun tidak untuk memperkaya diri. Dia tahu cara bersedekah untuk alam seperti apa. Itulah, kita kembalikan ke tradisi-tradisi seperti itu, ya. Itu bukan semata-mata kita menyembah hal-hal yang seperti itu, bukan. Itu adalah bentuk terima kasih kita terhadap alam yang sudah memomong kita, memberikan kita kehidupan ini. Kalau kita menginginkan alam ini damai, itu harus dimulai dari diri kita. Ya, penuhi diri kita dengan cinta kasih terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Ya, bangunlah jiwa kita agar kita memiliki hati yang bersih dan cinta kasih terhadap semua makhluk. Dan bangunlah badan kita agar kita memiliki perilaku yang baik, perilaku yang bijak dan bajik. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan jangan sampai kita lupa dan menjadi orang-orang yang melupakan pemomong kita sendiri, 4 unsur ini tadi, Punokawan. Dan jangan sampai kita juga lupa akan eyang-eyang leluhur kita yang sudah memberikan pengetahuan kita terhadap alam semesta ini. Sangkan paraning dumadi, itu agar kita ingat asal kita dari mana dan kita akan kembali kemana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Itu juga sama dengan sangkan paraning dumadi, kita harus ingat asal kita dari mana dan kita akan kemana. Dan itu dimulai dari kita harus selalu ingat dengan orang tua kita. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Dan para leluhur tentunya, ya. Nah, tidak banyak hari ini, cuman segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Dan mohon maaf jika masih ada kurangnya. Ya, itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.